Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video pembelajaran kita. Nah, di video kali ini kita nggak seperti biasa mengulas materi. Video kali ini lebih coba-coba mencari permasalahan yang mengakibatkan sebuah unit sepeda motor mengalami gangguan performa. Jadi ceritanya unit ini agak sedikit down powernya ketika akan akselerasi. Nah, oleh teman-teman sudah dicoba bersihkan saringan udara, tapi masih. Kemudian di mil juga nggak ada mendeteksi adanya kesalahan atau gangguan pada sistem injeksi. Jadi setelah ini teman-teman mau ngecek tekanan bahan bakar. Kita sambil melihat bagaimana proses pengecekan tekanan bahan bakar. Nah, ini proses pengecekan tekanan bahan bakar yang mau dilakukan oleh teman-teman. Harapannya sih tekanan bahan bakarnya nggak normal. Jadi kan keputusannya berarti penyakitnya berasal dari situ, biar nanti bisa dieksekusi selanjutnya. Jadi nanti kalau ternyata tekanan bahan bakarnya normal, nah ini jadi bikin pusing. Penyebabnya nanti apa lagi? Ini apa namanya nih? Pressure gauge. Satu dipasang di outputnya pompa, satunya ke yang tadi nempel di sini nih. Tinggal di kunci kontak on. Terbaca kah tekanannya kah? Dibesarkan dulu. Itu tujuannya diulang-ulang kayak itu tuh untuk apa, Pak? Untuk mengumpulkan bahan bakar dari tangki ke saluran, apa tuh namanya, selang bahan bakar. Oh iya. Coba lagi. Nih kayaknya kelihatan. Harusnya kada turun-turun kayak itu lah, Pak, tekanannya, Pak. Seharusnya kalau yang normal tetap. Tapi ini pun pas hidup kurang dari 29 loh. Pas hidup kurang dari 29. Seharusnya ada di 29 kPa. 294 kan? 294. Itu pas hidup ada di 2 berapa? 26. 2627. Jadi pas akselerasi malah turun lah. Ya. Kalau saringan kira-kira penyebab mungkin nggak? Bisa jadi masalah saringan. Bisa jadilah. Ini rencananya mau eksekusi cek saringan atau gimana nih? Bisa kalau kita bongkar dulu pompanya. Dilihat saringannya. Kita lihat saringan. Nah, ayo teman-teman, kayaknya tim mau ngecek saringan dulu nih. Mudah-mudahan penyebabnya ini cuman, nah ini sebentar, ini prosesnya menghilangkan tekanan yang ada di bagian pressure sama saluran bahan bakar yang menuju injektor. Makanya dilepas dulu soketnya, tujuannya supaya nanti ketika kita mengaktifkan atau starter ini pompa nggak lagi memompa, sehingga nanti bahan bakarnya akan berkurang dan menurunkan tekanan yang masih ada di bagian saluran. Nah, ini tujuannya nanti ketika kita melakukan pelepasan tidak ada semburan atau percikan bahan bakar dari alat yang kita lepaskan. Nah, kayaknya habis sudah nih, Pak. Masih ada kah?
Nah, jadi kalau saat kita memasang juga sebenarnya prosesnya sama. Sebelum kita lepaskan tadi saluran, tadi nggak sempat kita ambil prosesnya. Jadi sebelum kita lepaskan yang ini, yang tadinya terhubung di sini, sebelum kita lepaskan tuh kita lepaskan dulu soket yang ini Pak ya. Iya. Habis itu kita sama prosesnya kita starter juga. Tujuannya untuk menghilangkan tekanan yang masih ada di bagian saluran menuju ke bagian injektor. Nah sekarang teman-teman mau mengeksekusi itu langsung dibuka nggak apa-apa? Iya. Karena soketnya nggak terpasang ya. Ini teman-teman mau langsung mengeksekusi pemeriksaan saringan. Mudah-mudahan sih penyebabnya cuma saringan. Supaya konco kita nggak perlu keluar duit banyak. Kalau pompa lemah itu kita ganti pompanya atau ada komponen ininya Pak yang kita ganti Pak? Kalau untuk masalah pompa injeksi kita bisa ganti rotak atau dinamo yang ada di dalam full pump ini. Oh, jadi kalau pompanya lemah sebenarnya nggak mesti harus ganti satu unit. Ini konco kita nih pendatang baru nih teman-teman. Jadi belum tahu triknya gimana sih caranya membuka bor biar dia jatuh ke alam sebelah. Ini kalau sudah hampir lepas tuh muternya sedikit-sedikit sambil kuatin megang biar kada jatuh. Ini kayak ini nggak usah. Ya lah. Ini dicari itulah. Silnya terjepit. Silnya terjepit. Waduh, ini bisa berakibat ini juga ya? Bisa berakibat karena udara mungkin bisa masuk ke dalam. Seharusnya untuk pasangan kita buka dulu. Nah, jadi tadi awas nanti kameranya jatuh nih pendatang baru ini. Wah. Nih krunya teman-teman, ini kepala bengkel Alu-Alu. Bengkel, nama bengkelnya apa Pak? Nanti bisa datang ke sana Pak. Siapa tahu yang dekat Pak. Ezar Motor. Ezar Motor, nanti di dekat Alu-Alu Kalimantan Selatan. Yang ini pemain lama sih, cuman lama ninggalkan otomotif, banyak menggeluti bisnis, jadi sekarang kembali lagi. Jadi kita anggap pemain baru. Nah ini penampakan pompa daripada Honda Scoopy ESP. Itu kayaknya filternya kotor atau gimana tuh Pak? Kalau untuk filter ini kemungkinan bisa dibilang kotor juga udah. Karena udah pada hitam-hitam ini. Seharusnya bagus warnanya. Seharusnya nggak ada hitam-hitam ya? Seharusnya warna yang bintik-bintik hitam ini adalah warna putih. Oh tadinya putih warnanya? Sekarang karena mungkin sudah kelamaan. Dibersihkan bisa nggak atau harus diganti? Kalau udah parah atau udah banyak mengandung kotoran, kita harus ganti. Tapi alangkah baiknya itu langsung kita ganti aja agar tidak agar penginjeksian pada motor itu berjalan dengan lancar. Wah tadi belum sempat dikasih lihat cara melepaskannya. Oh penguncinya cuman masuk di sini. Cuman dua, cuman masuk di sini. Jadi diputar gini. Kalau untuk memasang kita tekan, habis itu putar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah gini. Jadi ini kelihatan penguncinya. Terus kalau untuk kita melepas pelan-pelan aja, dibuka sedikit, habis itu putar searah dengan arah jarum jam. Nah, iya. Siap. Terus kita angkat. Siap. Oh itu ada o-ringnya juga itu ya? Iya ada o-ringnya di sini. Oke. Selanjutnya diapain nih? Selanjutnya diapain? Saya juga bingung. Selanjutnya coba tanpa filter kah? Berani kah? Nanti risiko nanti. Kita lihat dulu bahan bakarnya. Kita sulit guys. Disulut api kah? Meledak nanti. Selanjutnya dipastikan bahan bakarnya dalam kondisi yang bagus. Dilihat, siapa tahu ada kandungan air. Karena kalau ada kandungan air, aduh Shopee ini bisa jadi iklan nih. Selanjutnya dilihat dulu
kondisi bahan bakar. Itu kalau ada air kayaknya terlihat ada perbedaan ya Pak ya. Kalau ada air itu ada nggak? Kayaknya bersih ya. Karak-karak juga kayaknya nggak ada. Ada sedikit. Wah, ini pada tahun baru nih macam-macam mana nih. Uji cobanya ini bisa cincin menempel dalam situ tuh. Oh, mulus lah. Panjang banget. Memastikan ya. Ada daun surbanya. Ada lah. Boy. Ini kalau bengkel alo-alo nih sudah profesional nih soal membedakan antara air dengan bahan bakar nih kayaknya. Tiring-tiring aja ya sudah. Ini di apa nih Pak? Selanjutnya Pak. Saringan Pak. Dipegang-pegang aja kah? Pegang-pegang aja. Kalau cara membersihkannya gimana nih? Untuk cara membersihkannya kita bisa pakai bensin, bisa pakai cleaner. Oh, kita punya cleaner tuh. Bersihkan kah dulu coba? Oh, bisa coba. Ini disemprot kah atau gimana nih? Disemprot, cuman pakai wadah. Kita katanya mau coba bersihkan saringan dulu karena sudah dibongkar, sekalian aja kita bersihkan. Tapi tadi sebenarnya dugaannya itu karena adanya o-ring bagian pompa yang ini. Tadi waktu pembongkaran terlihat ininya terjepit sehingga diperkirakan oleh tim ini tidak terpasang dengan benar dan kemungkinan besar ada udara yang masuk katanya. Jadi mengurangi tekanan ketika dia beroperasi. Nah, tapi karena sudah terlanjur terbuka, sekalian katanya dibersihkan dulu saringannya, filter bahan bakar yang ini. Teman-teman mau membersihkan dengan bensin. Kita lihat dulu gimana sih caranya ngebersihkannya. Nah, ini sedang dibersihkan. Nah, jadi tadi sudah dibersihkan Pak ya? Iya. Nah, sekarang mau dipasang sama kepala bengkel. Halo. Nah, untuk masang posisi filter injeksi ini jangan sampai terbalik seperti ini arahnya. Nah, karena tidak searah, jadi nanti nggak bisa masuk ya, nyangkut sama tangki. Iya, jadi posisinya harus di bawah ini, jadi begini, kita putar. Nah, oh, harus di bawah itu pelampungnya itu Pak ya. Iya. Indikator jumlah bahan bakar. Nah, sekarang mau dipasang sama kepala bengkel alu-alu. Jadi cara masangnya dipas-pasakan aja supaya mudah. Ini mudah-mudahan habis ini nih tekanan bahan bakar normal Pak ya. Iya. Kalau masih nggak normal, kira-kira itu yang diperhatikan sama pemasangan o-ring yang tadi Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai terjepit lagi karena itu juga jadi dugaan, salah satu dugaan kita ya, penyebab tekanan bahan bakar tadi turun naik ketika akselerasi. Nah, mudah-mudahan habis dibersihkan sama dibetulkan pemasangan pompa, mudah-mudahan tekanannya jadi stabil ketika nanti unit akselerasi. Nah, ini kita pasang baut. Bisa Pak? Ini tadi satunya jatuh Pak. Karena Harus diambil dulu. kita ambil baut dulu guys. Karena tadi bautnya jatuh ke dalam guys. Ini bisa jadi apa indikasinya ini bekas bongkar. Jadi dibongkar Kabel-kabel itu padet-padet. Mana? Kau mau kabel tes deh. Oh, nah. Bisa jadi juga. Nah, jadi kata kepala bengkel aluh-aluh inilah bisa jadi permasalahan bukan disebabkan oleh kondisi saringan atau pemasangan pompa bahan bakar karena terindikasi kelistrikan unit sudah bekas ada pembongkaran. Terlihat tadi bagian dalam kabelnya
Oh, bagian kabel listrikan tuh ada yang isolasian sudah ya Pak ya? Jepit nih. Masih terjepit. Melar kah sudah itunya? Melar. Enaknya mau ininya kita kasih pelumas. Kasih apa tuh Pak? Pelumas agar Kasih pelumas. Tujuannya hasilnya bisa mudah menyesuaikan. menyesuaikan dan masuk. Bukannya dia licin tambah keluar Pak? Supaya merata aja. Oh, supaya merata. Enggak sekalian grease aja Pak kasih itu Pak. Biar dia nempel. Nah, jadi ini teori atau ilmu yang dapat di pengalaman kayaknya. Nah, sudah pengalaman, nah akhirnya alhamdulillah o-ringnya bisa terpasang dengan bagus ya, mudah-mudahan terpasang udah bagus. Selanjutnya kita pasang ini, nanti di share tanpa diedit Pak ya. Jadi seadanya Pak, termasuk tadi yang bagian kehilangan baut tadi Pak. Langkah selanjutnya dicek pakai ini lagi atau langsung dieksekusi aja Pak? Bisa kita cek pakai Dicek pakai kanan bahan bakar. Dua 270. Kalau dihidupkan ada di 270. Coba akselerasi Pak. Ini berpengaruh nggak dengan tekanan? Enggak kan? Enggak pengaruh. Tapi Cuman masalah berebetnya itu. naik turun. tadi masih berebut kah? Nah selanjutnya tadi masalah yang pertama udah hilang. Jadi ketika akselerasi performa belum nggak lagi turun sesaat. Tapi kata kepala bengkel alu-alu, ini dia orangnya. Kondisinya ketika kita soketnya belum terlepas. Kondisinya ketika kita kita akselerasi dia masih belum mulus ya Pak ya? Iya. Dia masih belum mulus. Sehingga tim mau nyoba melakukan pemeriksaan terhadap injektor unit. Mudah-mudahan setelah kita lakukan perbaikan akan ada perubahan lagi. Ini lagi melepaskan pressure gig. Bu potong kuku ini kan habis menikah nih, makanya bu potong kuku ini udah. Kepala bengkel ini kita kawal lagi nguit-nguit yang agak dalam. Nah jadi ternyata tadi waktu pengetesan pertama dipikir sama tim udah hilang ininya kehilangan power atau performa engine ketika akselerasi, tapi ternyata setelah dirapikan pemasangan di bagian pompa masalahnya kembali guys. Nah jadi
kepala bengkel Alo-Alo sedang melakukan pemeriksaan, mungkin ada kabel kelistrikan yang bermasalah. Nah tadi teridentifikasi ada kabel yang sudah dengan isolasi, mungkin ada pernah pembongkaran sebelumnya. Jadi mau dilihat-lihat dulu, mungkin ada penyebab lain. Tapi sebenarnya kemungkinan sih injektor ya kan Pak ya? Kemungkinan tapi belum tentu karena ada kabel-kabel yang biasanya tuh kaitannya kalau urusan bahan bakar setelah pompa ya pasti eksekusinya injektor. Itu alasannya kenapa kita menduga injektor. Mau diperiksa Pak injektor? Kita melakukan pemeriksaan injektor katanya. Itu mau dibuka injektornya. Semprotan dari injektor aja. Kita mau melihat kekuatan semprotan injektor karena kita nggak punya injektor tester ya. Kekabutan untuk mengetes kekabutan menyala. Ya. Oh itu Barengnya. Protokolnya nih. kemana sampai mau menembakkan Pak itu Pak? Sebenarnya ada tangan di situ. Mau ya itu mau benar. Cerdas tuh. Mau dilihat berapa jauh tembakan pegang kan kejauhan kah? Kan sampai kayaknya tuh. Sampai kah? Nah itu terlihat ada basah di bagian kardus. Itu jarak itu gunanya memastikan apakah tembakan yang diberikan oleh injektor masih cukup bagus atau tidak. Kelihatannya bagus nggak Pak? Kalau untuk semprotannya bagus. Kalau semprotannya katanya bagus, tapi masalah tadi masih ada. Itu mau terus dipasang ke, oh ini nggak terlihat ya. Terus dipasang ke tempat duduk di bagian intake, ujung intake manifold arah ruang bakar. Mudah-mudahan habis ini hilang penyakitnya. Kalau masih kayaknya dugaannya kelistrikan ya Pak ya, selain dari tekanan pompa tadi yang memang kurang ya. Itu bracket selang bensin atau saluran bahan bakar terpasang juga. Tadi soket sudah dipasang. Nah, sekarang udah terpasang. Habis ini coba lagi berarti. Mudah-mudahan penyakit udah hilang. Nah, jadi tadi kan masalahnya nggak hilang-hilang tuh, sudah dilakukan pemeriksaan injektor, terus tekanan bahan bakar sama saluran udara. Di sama tim dicoba dicek, ternyata ada detek apa tuh yang detek Pak? Berapa Pak? Kelihatan? Nah, ini kelihatan. 7 sama 52. 7 sama 52. Kemungkinan ini ada yang Nah, ada yang ini atau jadi ternyata setelah dipasang DLC data shot connector, ternyata muncul kode mil yang dimunculkan oleh
indikator itu ada 7 sama 52. 7 itu EOT, sensor EOT. EOT itu apa, Pak? Engine oil temperature. Sama CKP 52. Sesuai dengan hasil pemantauan kepala bengkel Alu-Alu tadi, Kalimantan Selatan, ada sambungan bekas tereksekusi nih, kayaknya ada bekas terjadi sesuatu. Ini kabelnya nih, ini yang mengarah ke CKP. Ada bekas sambungan katanya, jadi kemungkinan nih tidak tersambung dengan bagus, sehingga di di indikator masih mendetek adanya kedipan yang mengarah ke CKP. Itu berapa tuh? 52 tadi. Nah, ini yang 7. Itu lagi depan pendek. Wah, ada iklan. Coba kita Sama 5 kedipan panjang 5 kali. Ini nanti judulnya proses perbaikan tanpa editing, pokoknya durasinya berjam-jam, silahkan ditonton. Silahkan ditonton. Tanpa cut. Malas mengedit. Ini diapain dulu, Pak? Diperbaiki dulu. Seharusnya sih prosedurnya diperbaiki dulu, Pak, kondisi kabelnya, Pak. Tapi mau langsung dicoba reset dulu, Pak? reset langsung. Reset langsung. Oh ya. Bilangnya terbalik pulang nanti ada. Kembali pulang berarti. Oh ya. Reset dulu, Pak ya. Itu langsung tinggal pencet aja nih, Pak. Reset aja, Pak. Apa? Sudah. Sudah. Punya unit Adi Saputra, juara LKS Teknik Kendaraan Ringan tahun berapa, Di? 2014 tingkat provinsi. Nah, ini teman sebangkunya dulu. Gimana, Pak? Masih, Pak? Masih atau sudah ada perubahan? Sudah ada perubahan, cabang parah kayak tadi. Sudah ada perubahan, tapi nggak separah tadi. Yang masih kurang sipnya bagian akselerasinya, Kak, Pak? Agak memberebut kah? Atau gimana? Kayaknya udah udah hilang berebetnya. Jadi kesimpulannya, simpulkan, Pak, terkait sama dengan bahan bakar pompa. waduh lah, diam aja. Jangan, Pak. Waduh. Nah, malah kabur nih kepala bengkelnya. Astagfirullah. Jadi teman-teman ya, guys ya, kesimpulannya memang tekanan pompa bahan bakar juga berbarengan sih penyakitnya. Jadi kan gejala itu muncul karena lebih disebabkan oleh kabel CKP yang bekas di otak-atik terus nggak direset lagi, kemudian ditunjang lagi oleh lemahnya pompa bahan bakar ya, Pak ya, pompa bahan bakar yang sudah tidak stabil, kemudian ditambah lagi tadi pemasangan pompa bahan bakar yang tidak pas, sehingga terlihat sekali tekanan pompa bahan bakar agak turun naik ketika kita akselerasi. Jadi penyakitnya ada banyak. Dan sekarang udah agak mendingan, walaupun masih tidak sebagus ketika masih baru ya kan ya. Sebenarnya sih kebalik, harusnya kita tadi nyoba nyari kode kerusakan dulu. Tapi berhubung yang punya unit bilang udah pernah direset, jadi kita langsung eksekusi gitu, teman-teman. Ini yang punya unit orang, teman-teman. Masih
daripada yang tadi. Nah itu yang bunyi kasar itu bukan ininya tapi bodinya. Nah itu. Udah bro. Kan nanti kontennya kelamaan bro. Pemeriksaan ketidaknormalan yang terjadi pada Scoopy dengan gejala seringnya Berebut atau hilang tenaga ketika akselerasi. Ini dia Scoopy-nya, kita tidak mau lagi mengeksekusi, silakan yang pemiliknya sini. Sudah dibetulkan ini. Waduh malah kabur ini. Yang punya unit sini. Rapikan sendiri nah. Aduh. Malah mau kabur ini sudah diperbaiki malah mau kabur. Udah kita tinggal Pak Cip. Biar dia merapikan sendiri Pak Cip. Udah kita tinggal. Bubar. Kita cuman jadi HDS nggak jadi dipakai Pak. Nggak usah lah ya. Udah hilang kok penyakitnya. sombong kali kau. Nah, ini. Sekalinya mau beli uang banyak. Oh ya saya belum masuk ini. Saya belum ada masuk dalam ini lah. Dalam rekaman. Rugi lah kalau nggak masuk. Terakhir masuk dulu. Closing. Udah tadi closing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.